kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik. Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Itu tadi pernyataan tanpa basa-basi Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Bogor 29 Januari lalu. RI 1 kecewa karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM antara 11 sampai 25 Januari yang tidak menurunkan angka penularan. Sebaliknya, pada 26 Januari lalu, total kasus telah menembus 1 juta. Negeri kita tidak kunjung mampu meratakan kasus, seperti yang sukses dilakukan Singapura atau tetangga kita di selatan sana, Australia. Memang tidak ada jurus jitu yang berlaku secara global, secara umum untuk mengendalikan pandemi. Tapi satu hal yang pasti dan menjadi kunci adalah pembatasan mobilitas warga. Dan ini yang tidak sanggup dikendalikan dalam pembatasan bernama PPKM yang diberlakukan di 98 kabupaten dan kota. 2 bulanan setelah pemerintah mengkampanyekan new normal atau kenormalan baru, Presiden memaparkan garis-garis kebijakannya menyangkut pengendalian corona dan juga pemulihan ekonomi. Ini arahan untuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Dan penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikit pun. Jadi aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan. Dengan tegas Presiden menyatakan penanganan kesehatan tidak boleh kendur sedikit pun. Tapi 6 bulanan setelah Presiden bicara, wabah corona belum terkendali. Penambahan kasus harian malah melonjak. Sempat mencapai 13.000 sampai 14.000-an per hari. Pada awal Februari menjadi 10 ribuan kasus per hari. Dalam 10 hari, total kasus bertambah dari 1 jutaan menjadi 1,1 jutaan kasus. Positivity rate atau rasio orang tertular dibandingkan orang yang dites sudah turun, tapi belum bikin enak tidur. Pada 3 Februari, rasionya masih belasan persen. Wabah corona yang membelenggu negeri kita tidak bisa diselesaikan dengan dosis pembatasan yang rendah atau longgar. Begitu kata epidemiolog dari Universitas Indonesia. PPKM ini juga harusnya upaya-upaya penanggulangan COVID-nya, testingnya diperbanyak, kemudian isolasinya diperbaiki, kemudian karantinanya tadi yang disebut Pak Dhani itu adalah karantina, diperbaiki juga, dibuat undang-undangnya, kemudian baru PSBB adalah yang terakhir, begitu. Kalau kita sedang mengalami wabah seperti sekarang ini, tidak ada tawar-menawar begitu. Selain mendengar suara epidemiolog seperti dikatakan Presiden, mungkin kisah sukses Singapura dapat dicontoh. Untuk melacak warganya yang terpapar, negara itu menggunakan aplikasi Trace Together. Baru-baru ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan uji coba terhadap alat bernama Blue Pass untuk melacak pegawainya yang diduga terpapar COVID-19. Ini adalah ikhtiar agar pelacakan lebih efektif. Negeri kita sudah 11 bulanan dibelit wabah corona. Mestinya kita punya kebijakan yang makin terarah, terukur, dan komprehensif yang dapat mengeluarkan negeri kita dari krisis kesehatan berkepanjangan ini. Bukan kebijakan tambal sulam atau cuma menambal kebocoran. Sebab menyelesaikan krisis kesehatan merupakan syarat wajib agar ekonomi pulih lebih cepat. Arahan Bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT, dan RW,
dan melibatkan dari satgas dari pusat sampai satgas terkecil.